Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan kenangan tentang mantan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Kembalinya Sang Raja. Bab 141. Pandangan dunia Mu Yunxi runtuh dalam sekejap, wajahnya menjadi pucat, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Tidak, itu tidak mungkin, Dewa Mobil, apakah kamu bercanda? Tidak ada yang mustahil. Su Chen berkata dengan tenang. Ingat, dari awal sampai akhir, aku, Su Chen, tidak tertarik padamu, atau pada keluargamu. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Setelah mengatakan itu, Su Chen berbalik dan pergi, tetapi mendengar Mu Yunxi berkata dari belakang. Berhenti. Apa yang akan kamu lakukan? Su Chen melirik ke samping dan berkata. Setelah bertahun-tahun, Su Chen, kamu benar-benar membuatku terkesan. Saat ini, Mu Yunxi sudah banyak tenang dan berkata. Setelah bekerja selama bertahun-tahun, Anda sebenarnya bisa membeli mobil senilai lebih dari 2 juta yuan, tapi izinkan saya memberitahu Anda, keluargamu kami sangat kuat sehingga Anda tidak dapat membayangkannya. Hanya dengan sedikit uang Anda, di mata keluargamu kita, tetap saja apapun yang terjadi, jika kamu ingin menjalani kehidupan yang mulia dan kaya di masa depan, datanglah dan mohon padaku lalu aku dapat menarik kembali apa yang aku katakan sebelumnya. Dan keluargamu kami pasti bisa menyelamatkanmu dari perjuangan selama 20 tahun. Apakah kamu sudah selesai? Sebelum Su Chen dapat berbicara, dia mendengar suara marah datang dari pintu restoran barat. Su Chen menoleh tanpa sadar dan menemukan bahwa orang yang datang adalah Lin Ruohan. Kenapa dia ada di sini? Su Chen bergumam. Setelah masuk, Lin Ruohan langsung menghadap Mu Yunxi, dengan aura yang kuat dan penuh sikap acuh tak acuh. Meskipun dia tidak setua Mu Yunxi, dia cukup untuk mengalahkan Mu Yunxi dalam hal momentum. Mu Yunxi, biar ku beritahu, di mata orang lain, keluarga Mumu adalah keluarga besar, tapi di mata saudaraku Chen, aku sama sekali tidak menyukaimu. Jangan terlalu sentimental di sini. Bahkan jika saudara Chen buta, aku tidak akan jatuh cinta dengan wanita sepertimu. Apakah kamu Lin Ruohan? Kata Mu Yunxi tanpa sadar. Ya, ini aku. Haha, ini sangat menarik. Pengikut yang saya miliki ketika saya masih kecil telah tumbuh dan berani berbicara kepada saya seperti itu. Apa salahnya bicara seperti itu padamu? Aku di sini hari ini hanya untuk memberitahumu bahwa mulai hari ini, jangan kurangi perhatian kakakku Chen. Kakakku Chen berbeda denganmu. Dia tidak dangkal sepertimu. Kamu gadis kecil, kamu berani berbicara kepadaku seperti ini. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku, Mu Yunxi, adalah orang yang baik hati? Setelah mengatakan itu, Mu Yunxi mengangkat tangannya untuk bertarung, penuh momentum, ganas dan mendominasi. Retakan. Tepat ketika tamparan Mu Yunxi hendak jatuh, tangan besar Su Chen mengulurkan tangan dan mencekik lehernya. Ini Linyang, bukan tempat bagimu untuk bertingkah liar. Jika kamu ingin mati, aku bisa memberimu tumpangan. Melihat mata dingin Su Chen, rambut Mu Yunxi berdiri, seolah-olah dia berada di gua es. Bagaimana bisa? Bahkan kakek belum pernah melihat tatapan mematikan seperti itu. Apa yang dia alami selama bertahun-tahun? Jika dia tidak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah, dia tidak akan pernah memiliki temperamen seperti itu. Mu Yunxi yakin jika dia mengucapkan satu kata lagi, dia akan berubah menjadi mayat. Suara, celepuk. Su Chen mengusir Mu Yunxi dengan santai, menumpahkan semua kopi di atas meja. Ayo pergi. Setelah memberi pelajaran pada Mu Yunxi, Su Chen membawa Lin Ruohan pergi. Dia tidak ingin melihat wanita seperti Mu Yunxi lagi seumur hidupnya. Di bawah pengawasan orang banyak, Mu Yunxi pingsan di tanah dengan mata tak bernyawa. Sebagai apel agung keluargamu, dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti itu seumur hidupnya. Su Chen, tunggu saja aku, Mu Yunxi, tidak akan pernah melepaskanmu. Aku, Mu Yunxi, tidak akan pernah menjadi manusia kecuali aku memotongmu menjadi beberapa bagian. Malam di Linyang sangat indah, jauh dari hiruk-pikuk siang hari, seperti gadis pemalu, pendiam dan cantik. Oke, kenapa kamu masih di sini? Su Chen bertanya sambil tersenyum dalam perjalanan pulang. Aku mendengarnya ketika kamu menelepon kemarin. Dilihat dari ekspresi Lin Ruohan ketika dia berbicara, sepertinya dia masih marah. Bukankah itu hanya beberapa orang kaya raya? Apa yang kamu pura-pura lakukan? Total aset keluarga Lin kami berjumlah puluhan miliar. Kami juga memiliki dukungan kuat dan tidak takut pada mereka. Beraninya kamu meremehkanmu. Beberapa melon bengkok dan jujube retak dari keluargamu bahkan tidak bisa dibandingkan dengan salah satu jarimu. Mereka hanya merasa nyaman dengan diri mereka sendiri hari demi hari. Berderak, Lin Ruohan terus berbicara selama beberapa menit tanpa henti, jelas sangat marah. Di matanya, dia bisa menindas Su Chen tidak peduli apa yang dia inginkan, tapi dia tidak berani orang lain mengatakan tidak. Oke, bukankah aku sudah memberitahumu semuanya? Jika kamu marah karena hal seperti ini, kamu tidak bisa melakukannya sama sekali. Jangan tersinggung. Di mata Su Chen, belum lagi Mu Yunxi, bahkan keluargamu pun seperti semut. Jika itu benar-benar membuatnya marah, tembak saja dia sampai mati. Tidak salah jika marah pada mereka.
Saya terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Lin Ruohan mengangkat kepalanya tinggi-tinggi dan berkata dengan sangat arogan. Su Chen tersenyum, menepuk bahu Lin Ruohan dan berkata, "Jika ada yang ingin kamu makan, aku akan mengantarmu ke sana." Memiliki. Begitu dia mendengar bahwa Su Chen ingin mengajaknya makan makanan lezat, Lin Ruohan segera menjadi energi dan tidak sopan sama sekali. "Saya ingin makan roti daun bawang dari restoran Li. Saya sudah lama ingin memakannya. Saudara Chen, tolong ajak saya memakannya." "Oke, ayo jalan." Karena jaraknya tidak jauh, mereka berdua berjalan ke restoran keluarga Li. Saat keduanya masuk, Lin Ruohan segera menarik perhatian semua orang. Mereka tidak dapat membayangkan wanita sehalus dan secantik Lin Ruohan akan datang ke restoran sekecil itu untuk makan. Setelah duduk, keduanya memesan 3 piring roti daun bawang dan beberapa lauk pauk yang lezat, menyiapkan hidangan yang lezat. Sebelum semua hidangan disajikan, Lin Ruohan melihat sekeliling dan berkata kepada Su Chen seperti rubah kecil. "Saudara Chen, duduklah di sini dan halangi saya. Kenapa kamu memblokirku? Apakah ada seseorang yang kamu kenal di sini? Itu tidak benar. Akan memalukan jika orang lain melihatku makan dengan cara yang tidak sopan." Lin Ruohan berkata dengan serius. "Itu hanya roti kukus. Ada banyak sekali pantangan. Jika kamu benar-benar malu, aku akan membelikan juru masak di sini kembali dan membuatkanmu roti daun bawang setiap hari saat aku pulang." "Itu tidak akan berhasil. Makan roti kukus membutuhkan rasa upacara. Jika kita benar-benar mengundang juru masak kembali, makan seperti itu akan membosankan." Lin Ruohan berkata dengan serius. Su Chen sangat marah dan lucu, ada banyak hal yang harus diperhatikan saat makan roti kukus. "Oh, Saudara Chen, tolong berhenti menertawakanku dan bantu aku memblokirnya dengan cepat. Aku akan mati kelaparan." Su Chen tidak punya pilihan selain duduk di sebelah Lin Ruohan dan membantunya menutup mata orang lain. "Saudara Chen, bukankah kamu mengatakan kamu akan mengikuti tes sebelumnya? Apakah hasilnya sudah keluar?" Saat makan, Lin Ruohan bertanya satu demi satu. Bab 142. "Hasilnya baru keluar hari ini. Berapa banyak poin yang kamu peroleh dalam ujian itu?" Saat mengajukan pertanyaan, Lin Ruohan tidak merasakan ekspektasi sama sekali, karena dia sudah menebak hasilnya, dan dia hanya mengobrol dan bertanya. "Nilai penuh." Su Chen berkata dengan santai. "Engah." Mendengar kata-kata Su Chen, Lin Ruohan memuntahkan roti di mulutnya. Dia dengan cepat melihat sekeliling dan menemukan bahwa tidak ada yang memperhatikannya, lalu dia berkata, "Saudara Chen, akan membosankan jika kamu berbohong kepadaku. Aku belajar dari fajar hingga senja dan hampir tidak berhasil masuk ke kelas junior di Universitas Sains dan Teknologi Tiongkok. Tetapi kamu sebenarnya mengatakan bahwa kamu mendapat nilai penuh di mata pelajaran itu. Ujian, kamu membodohiku, kan? Oke, kenapa aku membodohimu? Buat saja. Kamu bahkan belum mengikuti kelas 1 dan 2 SMA. Kamu baru belajar beberapa hari. Kamu sebenarnya bilang nilaimu sempurna. Aku tidak percaya." Lin Ruohan mengerutkan bibirnya dan berkata, "Saat itu aku tidak sekuat itu, bagaimana kamu bisa lebih baik dariku? Ada yang namanya IQ, tahukah kamu? Kamu sebenarnya bilang aku tidak punya IQ. Kamu bahkan harus menggunakan jari kakimu untuk menambah dan mengurangi dalam waktu 20, jadi mengapa kamu ingin bersaing denganku?" Su Chen berkata dengan acuh tak acuh. Lin Ruohan, Su Chen tahu persis seperti apa dia, jadi Lin Ruohan hanya memecahkan toplesnya dan tidak terlalu peduli. "Jika kamu bisa mendapatkan nilai sempurna, aku akan makan ketiga piring roti kukus." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat beberapa orang bergegas masuk dari pintu. Pemimpinnya berusia 50-an, dan di belakangnya, ada beberapa orang yang lebih muda, tetapi mereka semua berusia 30-an. Lin Ruohan tanpa sadar melihat ke belakang dan menemukan bahwa sekelompok orang berjalan ke arahnya, dan akhirnya berdiri di depan Su Chen. "Teman sekelas Su Chen, kami akhirnya menemukanmu." Setelah melihat Su Chen, pria parubaya berusia 50-an itu langsung meraih tangan Su Chen dan berkata dengan penuh semangat, seolah-olah dia telah bertemu dengan ayahnya yang telah lama hilang. "Siapa kamu?" "Su Chen, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rektor Universitas Yanjing, dan nama saya Zhou Mingzhen. Karena Anda mencapai nilai penuh dalam tes tiruan ini, kami ingin mengundang Anda untuk masuk tanpa mengikuti ujian. Dan di sana adalah beasiswa penuh. Ketika Anda mencapai tahun kedua, kami dapat membuat pengecualian dan membiarkan Anda menjadi ketua serikat siswa. Selama Anda bisa datang ke sekolah kami, Anda pasti akan mendapat lampu hijau. Lakukanlah, kami dapat memuaskanmu." Menatap sepasang mata besar yang berair, Lin Ruohan tertegun. Saudara Chen benar-benar mendapat nilai penuh dalam ujian. Dan Rektor Universitas Yanqing secara pribadi mengundangnya. Dan Anda harus memberi lampu hijau sepenuhnya. Apa-apaan? Dia baru saja pergi ke sekolah selama beberapa hari dan mendapat nilai sempurna dalam ujiannya. Menghadapi undangan Zhou Mingzhen, Su Chen tidak menganggapnya serius dan berkata dengan tenang. "Terima kasih atas kebaikanmu, aku akan memikirkannya." Oke, aku lega dengan perkataanmu. Kalau begitu kami tidak akan mengganggu makanmu. Ayo luangkan waktu untuk ngobrol di lain hari." Setelah mengatakan itu, Zhou Mingzhen pergi sambil tersenyum.
Chen, saudara Chen, apakah kamu benar-benar mendapat nilai penuh dalam ujian? Lin Ruohan berkata dengan heran. Aku tidak sekuat kamu saat itu. Kamu sebodoh babi, bagaimana kamu bisa membandingkannya denganku? Bisakah kamu berhenti memanggilku babi? Ini sangat menyakitkan. Oke, Pai Ge. Lin Ruohan, ini. Masih ada 2 piring roti kukus. Aku belum menyentuh 1 gigitan pun. Kamu bisa makan semuanya. Su Chen berkata dengan tenang. Melihat 2 piring roti emas, Lin Ruohan merasa kenyang sebelum makan. Lin Ruohan, Keesokan paginya, sebelum Su Chen tiba di kelas, dia dipanggil ke kantor kepala sekolah. Kantor kepala sekolah sudah penuh dengan orang. Yang termuda berusia 50-an, dan Zhou Mingzhen, yang mengunjunginya kemarin, termasuk di antara mereka. Hei, ini pasti teman sekelas Su Chen. Dia benar-benar orang yang berbakat. Pembicaranya adalah seorang lelaki tua, berusia sekitar 70 tahun. Dia mengenakan kacamata tebal dan tampak seperti sarjana tua pada umumnya. Mahasiswa Su Chen, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Li Deyu, dan saya kepala sekolah Universitas Huaqing. Saya di sini untuk mengundang Anda belajar di sekolah kami. Teman sekelas Su Chen, dan saya. Nama saya Lo Fengchen, dan saya adalah Rektor Universitas Teknologi Yanjing. Saya Liu Haiyan, dari Universitas Pelayaran China. Saya dari Universitas Sains dan Teknologi Donghua. Melihat orang-orang itu bergegas, Su Chen terdiam beberapa saat. Mengikuti tes apapun secara acak dapat menimbulkan masalah besar. Jika saya mengetahuinya lebih awal, saya tidak akan mendapat nilai penuh. Pada saat ini, pria parubaya berwajah gelap lainnya datang, meraih tangan Su Chen, dan berkata dengan antusias. Siswa Su Chen, saya dari Sekolah Teknik Lansiang. Jika Anda dapat datang ke sekolah kami dapat menjadikan Anda kepala sekolah. Persetan, perkembangan apa yang bisa kamu peroleh dengan bersekolah di Sekolah Teknik Lansiang? Pergilah ke sekolah koki oriental baru kami, itu cara yang benar. Su Chen terdiam beberapa saat. Kedua orang ini mungkin mengalami keterbelakangan mental. Pada saat ini, Zhao Suya, yang berdiri di samping, datang dan berbisik. Su Chen, ini adalah universitas terbaik di Tiongkok. Tidak peduli universitas mana yang kamu pilih, kamu akan mengalami perkembangan yang baik di masa depan, jadi jangan stres. Setelah berbicara, Zhao Suya berhenti sejenak dan berkata, adapun sekolah teknik Lansiang dan sekolah koki oriental baru, lupakan saja. Pada saat ini, semua orang di ruangan itu menatap Su Chen dengan saksama, menantikan jawabannya. Kalian semua kembali dulu. Aku belum memikirkan untuk kuliah. Aku akan memberimu jawabannya ketika aku memikirkannya. Mendengar ini, semua orang di ruangan itu terdiam. Bagaimanapun, dia juga kepala sekolah, jadi dia akan gila jika mengatakan hal seperti itu. Setelah itu, Su Chen berbalik untuk pergi ketika dia mendengar Li Deyu dari Universitas Huaqing berkata. Mahasiswa Su Chen, Universitas Huaqing kami adalah universitas terbaik di Tiongkok, apakah Anda masih ingin mempertimbangkannya? Jadi bagaimana jika kamu adalah universitas terbaik? Itu tidak masalah bagiku. Su Chen, bukankah kita bertemu kemarin? Bukankah kamu sudah berjanji padaku? Zhou Mingzhen dari Universitas Yanqing berkata ragu-ragu. Kapan aku berjanji padamu? Aku baru saja bilang aku akan mempertimbangkannya. Melihat Su Chen pergi tanpa menoleh ke belakang, Li Deyu dan Zhou Mingzhen tampak malu. Di antara orang-orang ini, dia memiliki kualifikasi tertinggi, namun dia dibantah oleh seorang siswa SMA, yang membuatnya merasa malu. Apa-apaan ini, bukankah kamu baru saja mendapat nilai sempurna dalam ujian, dan kamu sangat gila? Orang bernama Su Chen ini memang agak gila. Zhou Mingzhen juga menghela nafas. Para pemimpin veteran, tolong jangan salah paham. Su Chen memiliki karakter seperti ini, dan dia tidak bermaksud tidak hormat. Wang Suewu berkata sambil tersenyum. Li Deyu menyibakkan lengan bajunya dan berkata, Wang Suewu, beri kamu waktu 1 hari untuk membiarkan dia memilih sesegera mungkin. Jika tidak, kami akan mengajukan permohonan ke Kementerian Pusat Pendidikan untuk melarangnya. Pada saat itu, meskipun dia ingin bersekolah, tidak ada yang berani bertanya dia. Bersambung.